Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Permana Putra dengan NIM C24012011045 dari kelompok 5 Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait latihan soal Laboratorium Komputer Pertumbuhan. Di sini sudah terdapat soalnya. Yang pertama, kita menentukan DFP total. Langsung saja di sini saya sudah mengerjakan DFP total sampai akhir. Saya akan menjelaskan dari langkah pertama, yaitu kita mengubah data panjang total dari cm ke mm. Kemudian kita mencari nilai N dengan cara count nilai dari panjang total keseluruhan. Didapatkan bahwa jumlah N yaitu 171. Kemudian mencari nilai max dengan cara max, kemudian kita cari panjang ke seluruh data panjang total, didapatkan bahwa nilai max yaitu 290. Kemudian nilai min, caranya sama, nilai panjang totalnya kita cari dengan rumus sama dengan min, didapatkan bahwa nilai terkecil yaitu 200. Kemudian kita mencari jumlah kelas dengan cara 1 ditambah 3,32 dikali log dari N. Didapatkan bahwa datanya yaitu 8,4 sekian, kita bulatkan menjadi 9. Kemudian kita mencari nilai wilayah. Nilai wilayah didapatkan dengan cara nilai max dikurangi nilai min. Didapatkan nilainya yaitu 90,00. Kemudian kita mencari lebar kelas. Lebar kelas yaitu wilayah, nilai wilayah dibagi dengan jumlah kelas, didapatkan nilainya 10,69 dibulatkan menjadi 10. Kemudian kita mencari jarak kelas dengan rumus lebar kelas ditambah NST yang bernilai 1 didapatkan nilainya 11. Kemudian kita memasukkan data ke tabel yang sudah kita bikin, yaitu SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, XI, dan frekuensi total. Untuk mencari SKB, yaitu min, data min dimasukkan. Kemudian untuk mencari data selanjutnya, yaitu dengan cara nilai min ditambahkan nilai jarak kelas, yaitu kemudian dikunci dengan simbol dolar, didapatkan hasilnya 211. Kemudian kita drag ke bawah dan inilah hasilnya. Kemudian nilai SKA yaitu nilai dari SKB ditambahkan nilai lebar kelas, kemudian kita kunci lagi dengan simbol dolar, yaitu didapatkan 210 dan kita drag ke bawah. Untuk nilai SK yaitu nilai dari SKB, kemudian tambahkan simbol dan kemudian dikurangi dengan nilai SKA. Didapatkan nilai sebagai berikut dan kita drag ke bawah. Untuk nilai BKB didapatkan dengan SKB dikurangi dalam kurung 1/2 dikali nilai dari NST yang kita kunci. Dapatkan nilai sebagai berikut, kemudian kita drag ke bawah. Untuk nilai BKA, yaitu dengan cara nilai SKA ditambahkan dengan dalam kurung 1/2 dikali dengan nilai NST yang dikunci. Kemudian hasilnya didapatkan 210,5 dan kita drag ke bawah. Selanjutnya nilai BK kita dapatkan dengan cara BKB, simbol dan dikurangi dengan BKA. Dapatkan hasilnya sebagai berikut dan kita drag ke bawah. Untuk nilai XI didapatkan dengan cara SKB ditambahkan SKA, kemudian tutup kurung dibagi 2. Kemudian kita drag ke bawah. Untuk frekuensi kita dapatkan dengan cara dengan rumus frekuensi dalam kurung data panjang total dan data dari SKA. Didapatkan hasil sebagai berikut dan kita drag ke bawah. Untuk membuat histogram, kita buat dengan cara ke bagian insert, kemudian ke bagian kolom, pilih yang 2 dimensi,
seperti ini. Kemudian kita select data, bisa di-add di sini. Untuk series value-nya yaitu masukkan nilai nilai SK sebagai nilai Y-nya, kemudian frekuensi total sebagai nilai dari X. Kemudian bisa kita edit di sini dengan menceklis access dan access titles. Kemudian kita untuk bagian ininya untuk fill-nya kita no fill dan bordernya no line. Untuk bagian diagram batangnya yaitu solid fill berwarna hitam. Seperti itu. Selanjutnya untuk nilai HPB, kita ada tambahan yaitu log L, log LX yaitu log L dari panjang total, dan log W yaitu log dari bobot ikan. Rumus mencari log L yaitu dengan rumus log, kemudian masukkan data panjang totalnya. Begitu juga dengan bobot ikan. Selanjutnya untuk mencari sigma X, menggunakan rumus sum dari hasil log L. Didapatkan nilai sebagai berikut. Nilai sigma Y juga sama, yaitu sum dari log W. Untuk mencari sigma X kuadrat, menggunakan rumus sum SQ, data dari log L, dan Y kuadrat menggunakan sum SQ dari log W. Untuk nilai XY, yaitu menggunakan rumus sum product dari data log L dan log W. Didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk nilai X bar menggunakan rumus average dari log L, dan Y bar menggunakan rumus average dari log W. Kemudian ini sama seperti tadi, nilai N merupakan nilai total dari semua data. Nah, untuk mencari nilai B, yaitu menggunakan rumus XY dikurang dengan dalam kurung 1 dibagi dengan N. Nilai N, kemudian dikalikan dengan nilai X, dikalikan dengan nilai Y, kemudian tutup kurung, dibagi dengan nilai X, sigma X kuadrat. Kemudian dikurangi dengan buka kurung 1 dibagi dengan nilai N. Kemudian dikalikan dengan nilai sigma X yang dikuadratkan. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk nilai A, yaitu nilai dari sigma Y bar dikurangi dengan dalam kurung nilai B dikali dengan nilai X bar. Untuk nilai antilog merupakan nilai dari 10 pangkat dari A. Inilah hasil W-nya. Kemudian kita membuat interpretasi dari data yang sudah kita olah. Setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4263. Selanjutnya kita ke tabel sidik ragam. DBR yaitu nilainya 1. Kemudian DBS yaitu nilai N dikurang dengan 2. Untuk nilai T yaitu nilai N dikurang dengan 1. Untuk JKR merupakan nilai B dikalikan dengan dalam kurung nilai sigma XY dikurang dengan 1 dibagi nilai N. Kemudian dikalikan dengan nilai sigma X dan dikalikan dengan sigma Y. Untuk JKS merupakan nilai JKT dikurang dengan JKR.
Dan JKT merupakan sigma Y kuadrat dikurang dengan 1 dibagi dengan nilai N dikali dengan sigma Y dikuadratkan. Kemudian nilai KT didapatkan dari JKR dibagi dengan DBR, dan nilai KTS merupakan JKS dibagi dengan DBS. Untuk nilai F hitung didapatkan dengan JKR dibagi dengan JKS. Nilai FT menggunakan rumus fin V. Kemudian kita masukkan nilai SK 0,05, masukkan DBR dan DBS, didapatkan nilai sebagai berikut. Dan R kuadrat didapatkan dari JKR dibagi dengan JKT. Kemudian kita membuat hipotesis H0 merupakan panjang tidak mempengaruhi bobot, H1 panjang mempengaruhi bobot. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan SK 95% didapatkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Maka hipotesisnya adalah H1 yang artinya panjang mempengaruhi bobot. Serta didapatkan juga nilai R2 yaitu 0,9 sekian dengan tingkat hubungan yang sangat kuat berdasarkan interval nilai berikut. Kemudian kita lanjutkan dengan uji T. B sama dengan 3 yaitu isometrik dan B tidak sama dengan 3 alometrik. Maaf, ini ada kesalahan data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan SK 95% didapatkan T hitung lebih besar dari T tabel. Maka hipotesisnya adalah H1 yang artinya pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik positif atau pertambahan bobot lebih dominan dibandingkan pertambahan panjangnya. Selanjutnya kita membuat tabel scatter. Untuk tabel scatter sendiri kita menggunakan scatter ini. Kemudian kita select data menggunakan data X yaitu data dari panjang total. Mohon maaf. Menggunakan panjang total dan nilainya menggunakan bobot ikan. Kemudian untuk bagian chart elemennya kita checklist untuk axis status, dan trade line. Untuk trade line ini kita more option. Pilih yang power. Kemudian display equation dan R-squared-nya kita aktifkan. Untuk fill-nya kita memakai no fill dan no border. Gitu. Kita lanjutkan ke nilai FK atau faktor kondisi. Jadi bakalan ada sistem buat teman-teman atau kelas 12 tanya bisa langsung raise hand dan komik atau drop pertanyaan. Pertanyaannya untuk Universitas Syahkuala, Universitas Veteran Jakarta, Universitas Veteran Jakarta, dan untuk mencari nilai dari FK, yaitu kita membuat tabel SKB, SKA, SK, dan FI, FK rataan, dan STDEF. Nah, untuk mencari nilai STDEF, kita memasukkan rumus STDEF, kemudian masukkan data dari faktor kondisi. Untuk mencari data dari faktor kondisi, yaitu kita bobot ikan, kita bagi dengan nilai antilop, kita dikalikan dengan panjang total yang kita kuadratkan dengan nilai B. Kemudian nilainya kita drag ke bawah. Data ini sudah didapatkan STDEF, drag ke bawah juga. Nah, untuk FK rataan merupakan nilai rata-rata dengan rumus average dari faktor kondisi. Untuk nilai base slope dan intercept juga sudah dijelaskan.
Nah, untuk FK total, kita membuat diagramnya. Hmm, Kita menggunakan scatter yang ini. Kemudian kita select data. FK total. Series X merupakan nilai dari SK. Dan series Y merupakan nilai dari FK rataan. Boleh aja. Kalau misalnya malas sedikit boleh raise kok. Seperti ini. Kemudian kita edit lagi di sini. Habis gimana sih hari ini kita udah terus habis gimana perjalanan kampusnya sekarang? Tidak perlu pakai thread line, kemudian kita tambahkan variable. Ini kita ke ini tetap bold dan cap. Kemudian ini error amount ini kita custom specific value. Bingung ini mau mana Kemudian data horizontalnya kita hapus. Nilai Siapa tahu dari ikut acara ini kalian bisa dapat langsung pencerahan mungkin apa seperti apa. Jadi kalau mau nanya bisa langsung aja nanya. Kita tungguin kok. Tahu ada yang masih mulai tapi masih bisa langsung pergi atau bro tanya di kolom. Oke, mungkin segitu aja teman-teman untuk penjelasan dari soal latihan Labcom untuk mencari DFP, KPB, dan FK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.